कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam episode kali ini, kita akan menyampaikan bagian daripada ulasan Al-Quran menurut pandangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Dan kali ini kita akan mengembangkan tentang subjudul Pintu Ma'rifat Ilahi hanya dapat ditempuh dengan melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali suatu penjelasan tentang tujuan hidup manusia. Dan tentang persamaan Nabi Isa alaihissalam dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih yang dijanjikan, itu pun banyak berkaitan dengan surga. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau diperlihatkan suatu ru'ya, yaitu perjalanan Mi'raj, beliau berjumpa dengan para nabi, yaitu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit yang kedua, Nabi Yahya, kemudian Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yusuf, ya, kemudian ada juga Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang Nabi Isa yang ada di langit yang kedua. Artinya beliau berada di surga. Nah, jadi di sini pengertian surga itu juga menurut Al-Quran sebetulnya bukan hanya surga di alam akhirat saja nanti, tetapi di alam dunia ini juga manusia atau umat-umat Islam yang beragama ini juga akan bisa menikmati suatu kenyamanan dan kenikmatan dari surga yang dijanjikan. Di dalam surah Al-Waqiah dikatakan wa kuntum azwazan salasah, bahwa kalian itu terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama as-sabiqun as-sabiqun. Pertama adalah orang yang pertama, yang awalun dan mukarabun, dia orang yang terpilih, dan mereka hidup di dalam surga. Dijelaskan tentang bagaimana kenyamanan alam surga. Kemudian ada juga ashabul yamin dan ashabul simal. Kemudian ada kelompok yang di tengah. Nah, jadi di sini kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat itu di dalam kehidupan dunia ini pun sudah merasakan kenikmatan rohani yang mereka rasakan sebagai nikmat-nikmat surgawi. Nah, jadi dikatakan bahwa mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa di dalam ini juga dikatakan bahwa waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi bagi mereka yang takwa, takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kalau dibayangkan Nabi Isa alaihissalam sudah berada di alam surga, tetapi orang-orang Islam itu masih percaya hanya di langit yang kedua. Ya. Nah, jadi kita lihat Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau sebelum meninggal dunia, itu dikatakan bahwa karuba ajalukal muqaddar, bahwa saat-saat kematian engkau sudah sangat dekat ini. Wala nubki laka minal muhziati zikra. Tidak akan ditinggalkan bagimu segala kesedihan, ya, satu yang kisah-kisah yang akan disebut mengenai kesedihan. Kalla mi'adur rabbik, waktu yang ditetapkan Tuhanmu itu sudah sangat dekat, sangat sedikit sekali. Wala nubki laka minal muhziati syai'an. Tidak ada satu kehinaan yang akan kami tinggalkan di dalam kehidupanmu. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum, dan kami akan perlihatkan kepada kamu apa yang telah dijanjikan kepada mereka, au natawafayannaka, atau akan kami wafatkan engkau. Tamutu wa ana radhim minka, engkau akan mati di mana aku meridhoi engkau. Ja'a waktuka, waktumu telah tiba. Wa nubki lakal ayati bahirah,
Ja'a waktuka wa nubki lakal ayatin bayyinat. Karuba ma tu'adun wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Innahu may yattaqillah yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nah, ini hiburan-hiburan yang ditunjukkan dalam bentuk satu ru'ya yang diperlihatkan pada tahun 1905. Dan ini diperlihatkan begini, bahwa kepadaku, ya, surga itu diperlihatkan suatu tanda, suatu tempat yang katanya ye teri kabar kijaga hogi. Ini adalah tempat pemakaman mayat engkau atau jadi jasad engkau nanti. Kemudian dikatakan bahwa ek frista menedeka, saya melihat seorang malaikat kewo zamin ke naprah, dia sedang mengukur, ya, tanah itu. Tab ek makam par usine pਹੁंचकर मुझे कहा, sampai di satu tempat dia mengatakan kepadaku ke ye teri kabar ki jagah, ini tempat kuburan engkau. फिर एक जगह मुझे एक कब्र दिखाई गई, kemudian diperlihatkan kepadaku satu kuburan. कि वो चांदी से ज़्यादा चमकती थी, yang bersinar berkilau itu lebih terang benderang daripada timah atau perak, ya. और उसकी तमाम मिट्टी चांदी की थी, dan tanah-tanahnya itu terdiri daripada timah, ya, atau perak dia. Tab mujhe kaha gaya, kemudian dikatakan kepadaku, ye teri kabar hai, ini adalah tempat kuburanmu. Or ek jaga mujhe dikhai gai, kemudian diperlihatkan juga satu tempat yang lain. Or uska nam bahisti makbarah rakha gaya, dan itu disebut dengan tempat pekuburan surga. Or zahir kiya gaya, kemudian dizahirkan kepadaku ke unke bergazirah jemaat ke logon ke kabar hai. Ini adalah tempat bagi orang-orang yang terpilih, ya, jo bahisti hai, dan ini adalah merupakan surga. Nah, jadi di dalam sejarah Islam pun, dalam kehidupan ini 10 ahli surga pun disebutkan nama-namanya, dan keadaan mereka yang mana meraih surga di dalam alam kehidupan di dunia ini. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, nah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menyelami dan memahami Al-Quran karena beliau ribuan kali menamatkan Al-Quran, dan beliau pun dibukakan pintu-pintu ma'rifat, sehingga beliau mengatakan, wo hazana jo hazaron sal se madfun the ab me deta hu jisko chahiye koe umidwar. Hazanah yang sudah ribuan tahun ini tersimpan dia, sekarang aku bagikan bagi mereka yang ingin mendapatkannya. Nah, hazanah-hazanah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam suatu amanat-amanat dan pesan-pesan Rasulullah SAW ini, itu semua disampaikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad SAW kepada umat manusia di dunia ini. Nah, jadi di sini ketika beliau sudah menjelang kewafatan, ya, satu tahun sebelum kewafatan, beliau mengadakan suatu imbauan dengan suatu gerakan, yaitu al-wasiyat, yaitu pesannya. Nah, gerakan al-wasiyat ini pertama adalah beliau diberikan kabar suka bahwa setelah aku meninggal dunia ini jangan kamu khawatir, karena Allah Ta'ala akan meneruskan misi dari Rasulullah SAW ini, akan dilahirkan nanti penerus-penerus, yaitu khalifah-khalifah sebagai kudrat saniyah, dan dia akan beserta dengan kamu selama-lamanya. Jadi ini sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW, khilafat al-halamin haji nubuah summa sakata. Beliau menjelaskan dalam umat ini akan ada nanti khilafat yang kedua, yang ala di atas itu nizam khilafat ini, ya. Kemudian dia tidak akan terputus lagi. Jadi untuk selamanya dia akan membawa kejayaan dan kebenaran Islam sampai akhir zaman. Nah, selanjutnya beliau menjelaskan juga bahwa suatu gerakan itu pencetakan Al-Quran atau pencetakan buku-buku. Nah, ini pun aku akan sampaikan tabligh engkau ke pelosok-pelosok dunia. Jadi di sini Allah berbicara kepada dunia, kepada beliau juga, bahwa engkau tidak tabligh seorang diri, tetapi rencana ilahi dengan Allah dan para malaikatnya akan menyebarkan kebenaran ini kepada seluruh pengikut agama-agama di dunia.
Selanjutnya beliau satu gerakan yang lain lagi adalah tadi al-wasiat itu mengorbankan harta, yaitu mulai daripada 1/3 sampai 1/10. Nah jadi apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ini dihidupkan kembali. Ada pengorbanan jiwa, raga, harta, waktu, kehormatan, anak-anak keturunan, dan juga segala yang dimiliki ini akan dipersembahkan dan dikhidmatkan kepada Allah SWT. Nah jadi beliau ini dengan mendalami ketakwaan di dalam ajaran Al-Quran ini, itu mengajak manusia untuk bisa mengenal tujuan hidup dan mengenal akan marifat ilahi yang sebenarnya. Nah jadi kita bersyukurlah kehadirat Allah SWT bahwa ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab-kitab samawi, yang disimpulkan kesempurnaannya ada di dalam Al-Quran, itu telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk keberhasilan beliau terpilih sebagai imam zaman dan orang yang diutus oleh Allah SWT sesuai dengan nubuatan-nubuatan kitab-kitab samawi sebelumnya. Nah, hadirin dan hadirat, inilah satu karunia dari Allah SWT. Jadi kita dapat mengenal bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang hidup. Ribuan tahun, berabad-abad seakan-akan Tuhan terdiam. Tetapi sekarang ini beliau siang malam menerima wahyu yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dalam berbagai tulisan, buku, pengumuman, penyampaian, selebaran ini. Dan beliau tidak pernah menyembunyikan satu pun wahyunya itu. Dan ini bukan kitab suci, tetapi adalah kumpulan wahyu-wahyu suci yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi di sini yang dikatakan Al-Quran itu bukan kitab yang suci tapi mati. Tetapi buahnya itu melahirkan orang-orang suci, orang-orang yang dibuka jalan dan karunia-Nya untuk dapat mencapai menuju jalan Allah yang hakiki. Nah kemudian kita lihat juga Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu adalah menyampaikan suatu tujuan hidup, yaitu mengadakan revolusi. Ya, jadi jangan kamu mencintai dunia dan hendaklah kamu membenci akan dosa. Ya, ini suatu pekerjaan yang sangat sulit. Bukan kita dengan penebusan dosa, tetapi dengan taubat, zikir, salawat dan beribadah kepada Allah SWT lah kita sendiri menghadap Allah Ta'ala dan memohon bimbingan dari Allah SWT melalui kitab sucinya. Nah jadi di sini masing-masing manusia itu ditunjukkan kemampuan potensi. Dan jalan-jalan itu pun dibuka lebar-lebar dan diberikan dalam pengarahan beliau di dalam majelis-majelis irfan. Di dalam buku-buku, pidato-pidato, ceramah-ceramah dan tablik-tablik ini. Nah jadi itulah tujuan disampaikannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu menyampaikan kabar suka tentang Imam Mahdi yang akan datang. Nah, faiza ra'aitumhu fabayyuhu, kalau kamu melihat dia baiatlah. Ya. Nah ini baiat itu artinya jual beli. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, Allah membeli dari jiwa, raga dan harta kita ini, yaitu dengan bagi mereka ada surga. Jadi Tuhan itu memberikan, membuka dan menyerahkan surga itu bagi orang yang tadi minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Jiwa, raga mereka dan harta mereka itu yang dipersembahkan, dikhidmatkan untuk agama, ini akan mendapatkan imbalan surga. Nah jadi wa uzlifatul jannatil lil muttaqin, bukan surga itu nanti ya kapan ditempuhnya dan kapan bisa dinikmatinya, tetapi di dalam alam dunia ini juga kita harus mulai dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, jadi di dalam alam dunia inilah kita menyesuaikan dengan kehidupan yang samawi, kehidupan yang sorgawi, dan kehidupan yang penuh dengan rohani. Nah untuk itulah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ini
sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW itu menyampaikan semua amanah ini kepada umat yang beragama di dunia ini. Dan kita melihat bahwa kalau kita beriman ya kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, sama kita beriman kepada Rasulullah. Sama kita juga tidak mengurangi iman-iman kita kepada para nabi-nabi agama-agama terdahulu. Karena ini perintah dikatakan la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu samina wa atana. Jadi kita ini tidak membeda-bedakan nabi-nabi itu. Kisah Nabi Yusufnya, kisah Nabi misalnya Nabi Ayubnya, kisah Nabi Nuhnya, Nabi Zakaria, semua yang ada diuraikan di dalam Al-Quran itu suatu kebenaran. Tapi kalau kita membaca kitab-kitab samawi yang lain itu ada campur tangan manusia. Nah, untuk itulah dengan kita di atas ketakwaan dan pensucian diri ini kita akan dibukakan pintu ma'rifat ilahi. Hadirin dan hadirat, itulah sebagai kita pengembangan daripada pengamalan Al-Quran ini, bahwa zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang berjalan di atas jalan ketakwaan. Nah, jadi kalau tidak ada iman yang sempurna terhadap tauhid, tidak ada bimbingan yang sempurna seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kita tidak mengikutinya, maka kita akan menyimpang dari jalan yang lurus dan dijauhkan daripada janji-janji ilahi. Semoga Allah SWT menerangi hidup kita, memudahkan jalan-jalan ini. Karena apa? Karena malaikat ini juga turun ke dunia dan mencari ya orang-orang yang mencari dalam kebenaran. Ya, jadi disinilah bukan hanya kita berdakwah bertablik saja, tetapi Allah Ta'ala pun mendatangkan para malaikat untuk dapat memahami ilmu-ilmu kebenaran dan marifat yang disampaikan ribuan tahun oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan dengan kita mempelajari buku-buku Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang menjelaskan tentang Al-Quran, akan timbul kecintaan kita, akan timbul kesadaran untuk mengamalkannya, akan timbul kesadaran akan kebenaran yang sudah sempurna itu menjadi suatu kitab yang hidup, suatu taman yang berbuah dan ajaran-ajaran yang lestari yang akan memberikan suatu bukti kehidupan suatu agama. Ya, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.